Wis ono materiale. Lho wis sing iki malah salah blokan. Ya iku perlu iku. Kene tak. Iki wis begini wis ono. Gambar apa ini? Iseng-iseng. Nyoba. Ya, jadi ini aku dikasih pinjam pensil stylus universal ya. Jadi pensil stylus universal ini yang asli ya, kita taruh dulu. Jadi ini aku dikasih pinjam pensil stylus universal merek Goodjok. Jadi dia ini usianya mungkin sekitar lebih dari 2 tahun ya. Bisa kita lihat di sini sudah ada 3 tahunan. Jadi usianya sudah 3 tahun. Kita cek nanti kemampuan touchnya itu masih berfungsi dengan baik atau enggak. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali lecet-lecetnya ya. Jadi ini adalah stylus universal. Ini bisa kita pakai di banyak perangkat ya. Jadi kita bisa pakai di HP, kita bisa pakai di layar komputer yang bisa support touch dan lain sebagainya. Jadi di sini dia tinggal kita nyalakan. Di sini ada tombol powernya. Jadi kita bisa langsung pakai ya, jadi tanpa menghubungkan Bluetooth dan sebagainya. Fungsinya ini lebih untuk menggantikan fungsi tangan pada media. Nah, fungsi tangan pada media perangkat gitu ya. Jadi kekurangannya mungkin satu, dia ujungnya terlalu keras yang seperti ini, jadi rawan baret ketika kita aplikasikan di atas layar seperti ini. Kemudian yang nomor 2, karena dia universal, fungsinya menggantikan fungsi tangan atau jari. Jadi dia tidak ada pressernya atau tidak ada tekanannya. Jadi nanti akan kita bandingkan sama stylus bawaan dari iPad. Kita coba bandingkan sama Apple Pencil. Jadi seberapa jauh bedanya, apakah ketika teman-teman beli yang seperti ini worth it atau tidaknya, nanti bisa kita nilai sama-sama. Tapi yang jelas ini kalau menurut saya sih worth it ya. Kenapa? Karena memang harganya lebih terjangkau dan fungsinya juga bisa kita fungsikan dengan maksimal. Jadi kita coba di sini, kita pakai soft brush ya. Nah, jadi fungsinya sama seperti fungsi tangan. Kelihatan nggak? Kita pakai coba warna merah. Kita undo dulu. Nah, jadi sama fungsinya seperti fungsi tangan ketika kita menggores. Tapi coba kita bandingkan sama pensil bawaannya. Jadi ketika kita gores, jadi dia semakin besar presurnya, semakin besar daya tekannya. Jadi kalau pensil Apple Pen itu dia itu akan semakin gelap. Jadi ketika kita bersihkan ya, kita clear dulu. Jadi ketika kita presurnya rendah, ya dia juga warnanya juga akan semakin pudar kalau kita tekanannya rendah. Tapi kalau tekanannya kita tinggi, dia akan semakin gelap seperti itu. Dan menurut saya sih untuk yang seperti ini masih worth it ya, kita beli sama-sama ya. Mengingat harganya terjangkau, juga dia sudah terbukti tahan lama juga. Kemudian dia bisa menggantikan stylus yang mungkin stylus aslinya rusak atau mungkin belum bisa terjangkau untuk dibeli. Jadi kalau menurut aku sih ini masih recommended ya buat teman-teman yang mau menggunakan stylus bukan bawaan asli dari iPad-nya itu sendiri. Jadi ini bisa kita pakai dimanapun. Kita bisa pakai di Samsung tablet, kita bisa pakai di HP. Buat teman-teman yang mau gambar di HP, kalian bisa pakai seperti ini. Tinggal kita nyalakan dan kita pakai tanpa installing. Jadi kalau kita pakai ini, kita harus install dulu, minimal mereka harus connect dulu. Jadi Bluetooth pun nggak harus nyala kalau kita pakai ini, karena ini fungsinya menggantikan fungsi jari kayak gitu. Jadi menurut penilaianku ini worth it ya. Sorry belum dinyalakan, terima kasih ya. Jadi akurasinya bagus.
kayak gitu. Biasanya kalau untuk stylus pen yang akurasinya kurang bagus, dia biasanya putus-putus. Jadi ketika dipakai untuk gores, dia itu akan putus-putus, satu nyambung kemudian putus terus nyambung lagi, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu buat teman-teman sekalian yang berminat beli stylus alternatif, stylus universal buat kebutuhan menggambar. Ini bisa menjadi alternatifnya, dan aku kira ini sangat recommended ya. Barangnya bagus, tahan lama, dan bisa buat menggambar dengan nyaman ya. Kurang lebih kayak gitu. Thank you for watching. Goodbye on the next video.